bagi saya membaca buku itu menemukan ketenangan sendiri. Meskipun misalnya buku yang saya baca itu ya tidak otomatis memberikan jawaban atau solusi dari masalah yang saya hadapi saat itu. Halo Mbak Wilda. Halo Mas. Ya. Mbak Wilda ini seorang reviewer buku ya Mbak? Ya boleh dibilang seperti itu. Boleh dibilang seperti itu. Sebelum kita cerita ke sana nih, boleh sedikit mengulik tentang background Mbak Wilda nih hingga akhirnya mengapa bisa menyukai membaca buku dan nanti melakukan hal tersebut ya? Iya. Oke, monggo Mbak Wilda. Ya, kalau mengapa saya akhirnya menyukai dunia membaca ya istilahnya. Dari kecil itu saya suka belajar. Jadi saya suka mencari sesuatu yang saya tuh nggak tahu. Jadi dari situ, dari TK sampai bahkan SMA, ketika disuruh membuat sesuatu, pasti ada hal-hal yang mau tidak mau pasti membaca. Contoh paling kecil, waktu itu SD yang paling saya ingat itu disuruh buat clipping mengumpulkan berita-berita yang terbaru dari koran. Itu di sekolah? Iya, sekolah buat clipping gitu kan. Jadi karton yang cukup besar gitu, terus ditempelin potongan-potongan berita di koran. Nah, otomatis kan pasti harus membaca. Dan saya nggak mau asal gunting, oh ini beritanya. Dan saya baca dulu, ini beritanya bagus nggak? Ini beritanya layak nggak? Dari kecil sudah menyaring informasi? Iya. Wow. Ya, jadi ini layak nggak untuk masuk di mading saya? Jadi saya nggak mau mading saya itu ya sama seperti teman-teman saya. Jadi sampai papa saya itu harus pergi ke toko loakan koran yang mungkin koran yang sudah sangat lama yang tidak terjual. Jadi untuk mengambil beberapa koran karena bagi saya tidak cukup hanya beberapa koran saja. Jadi karena saya ini nggak bagus, ini nggak ada di sini. Wih, menarik. Iya, jadi papa saya tuh ini yang punya tugas siapa sih? Nah, jadi itu contoh yang kecil. Jadi yang paling saya ingat waktu SD yang akhirnya membuat saya ya tertarik dengan dunia membaca. Oke. Orang tua juga berperan ya, mendukung di sana. Iya. Nah, sedangkan dari pola didik kan sangat berpengaruh ya. Biasanya pola didik dalam keluarga itu membentuk karakter ketika dewasa. Ya. Apakah udah mulai disuguhin ketika dari kecil itu udah disuguhin nih buku bacaan segala macam. Kalau zaman kecilku dulu sering dikasih bubu tuh. Buku majalah bubu itu sehingga baik di situ cerita-cerita atau apapun yang menjadi referensi ketika kecil dan memancing untuk minat baca. Ya sih, kalau dari orang tua saya sebenarnya nggak bilang harus membaca, tapi di rumah itu ada bacaan kayak itu majalah bobo itu memang meskipun ya saya tahu orang tua saya itu tidak punya cukup uang yang banyak, tapi karena dia punya bos yang sering kasih, jadi istilahnya bekas dari cucunya bos, jadi udah nggak kepake lagi, dikasih ke papa saya, dibawa ke rumah. Lalu diberikan kami di rumah ada ya kami membaca itu yang bekas itu seperti itu. Berarti termasuk tidak mendapatkan privilege seperti anak-anak. Oh enggak. Oh diberikan buku banyak. Enggak. Oke, menarik. SD saja saya itu jarang beli buku cetak, jadi tuh ya pinjam di perpustakaan. Ya paling itu ya LKS ya. Yang itu yang wajib dibeli kan. Wah, angkatan berapa ini? Ya. Aduh ketahuan ya umurnya. Ketahuan umurnya kalau dengar kata LKS ya. Jadi wajibnya kalau beli LKS, tapi kalau bukunya nggak wajib dibeli, ya nggak dibeli. Ya kalau ada di perpustakaan ya pakai di perpustakaan, dipinjam seperti itu. Terus sampai bisa sekarang menyukai membaca nih? Ya karena itu, jadi kapan turning point-nya itu kapan sebenarnya? Bener-bener asik ya ternyata membaca ini. SMA sih, SMP. SMP itu kan karena saya harus menunggu pulang dijemput karena bapak saya kan
kerjanya di restoran. Nah, pas saya itu koki. Nah, jadi kan itu restorannya kan yang nyediain makanan ketika ada resepsi pernikahan. Jadi kan itu harus nunggu. Jadi kan pulang sekolah jam 2 siang. Terus nunggu supaya dijemput. Jadi itu kan saya harus jalan ke toko buku yang mungkin cukup dekat dengan jaraknya cukup dekat dengan sekolah. Nah, saya jalan ke situ. Jalan ke toko buku itu menunggu jemputan. Tapi tidak membeli. Hanya datang untuk membaca novel selama mungkin ya 2 jam. Balik lagi ke sekolah untuk menunggu jemputan. Ya seperti itu. Dari situ triggernya ya. Akhirnya ya karena hampir setiap hari kalau tahu bapak saya nggak bisa jemput karena kebetulan ada acara dan harus memasak, jadi harus menunggu beberapa jam. Ya pasti saya sudah tahu pasti ke toko buku dulu sambil menunggu dijemput. Kemudian sampai sekarang mereview buku ya Mbak ya? Ya sebenarnya sih saya sih nggak terlalu percaya diri ya dibilang mereview. Kenapa? Karena bagi saya hanya membagikan yang menurut saya itu menarik ketika saya ada hal yang saya baca dari buku yang saya baca itu menarik, itu ya maksudnya saya ini sangat apa ya istilahnya bagi saya secara pribadi itu sangat baik untuk saya. Itu saya sangat suka bagian itu ya saya bagikan kepada orang lain. Nah, jadi saya bagikan ya entah orangnya bilang itu mereview, entah itu hanya sinopsis, kutipan sedikit ya itu saya bagikan. Dulu kalau misalnya di sekolah kan ya terlibat di mading majalah dinding sekolah, itu wadahnya. Sekarang kan ada media sosial. Ya dulu masih ada Friendster, dari Friendster beralih ke Facebook, sekarang ke Instagram. Ketahuan ya? Iya. Dari LKS, Friendster, ketahuan angkatan berapa saya. Nah, kegiatan itu sebenarnya tidak populer Mbak, apalagi di kalangan remaja ya. Apa manfaat dan dampaknya? Baik secara umum ya, dampaknya itu ketika Mbak melakukan hal-hal tersebut. Kalau orang menilai mungkin katanya lebih dewasa daripada orang-orang seumuran saya. Katanya. Dampak itu yang dirasakan? Dampaknya jadi ketika orang bertemu dengan saya itu ya merasa loh kau ini tidak seperti orang seumuranmu gitu. Bahkan itu yang pertama sebenarnya dampak yang beberapa orang baik orang baru maupun orang yang maksudnya sudah lama kenal dengan saya. Jadi tidak seperti orangnya anak-anak seusiamu seperti itu. Ini cara bicara, cara pola pikir, pandangan-pandanganmu itu jauh anak-anak yang maksudnya seumuran saya. Yang kedua apa ya? Yang manfaat yang saya rasakan sih beberapa hal yang nggak sesuai, nggak dibilang materi sih, tapi apa ya? Banyak kesempatan gitu yang saya dapatkan ketika dari membaca itu. Seperti ini ya, pintu doang? Iya, pintu. Jadi ketika saya dari membaca itu, saya dapat ini, dapat itu gitu. Itu secara material atau non material? Non material. Non material. Iya. Kalau yang material ada tidak? Kalau dulu belum. Kalau dulu belum. Sekarang? Iya. Kalau sekarang ada. Seperti apa itu? Saya dulu kerja di sebuah yayasan gitu, dan ada bagian literaturnya yang menjual beli buku. Nah tahun kemarin ketika saya ke Jogja itu kan ada camp. Nah camp itu saya membantu tim yang jual buku. Nah akhirnya tim jual buku itu memanggil saya untuk nih salah satu admin Instagram literaturnya. Nah dan di situ saya akhirnya saya awalnya sih nggak bilang kalau saya mengerjakan itu harus dibayar, enggak. Jadi karena saya suka baca buku, saya suka media sosial, ya waktu diberikan tawaran itu saya terima. Nah lalu beberapa bulan berjalan akhirnya mereka sepakat untuk kasih insentif fee atas apa yang saya kerjakan apresiasi itu. Iya, apresiasi bahwa saya mengerjakan itu ternyata mengembangkan maksudnya mungkin penjualan mereka, saya nggak tahu ya.
Tapi berdampak ke sana. Iya, ya. jadi bagi saya ya saya sangat tertolong ketika sebenarnya saya sangat menikmati apa yang saya lakukan itu. Ya bagi saya ya uang itu nomor sekian. Wih, menarik ini. Terus dampak non materialnya lagi apa kira-kira? Ada contoh-contoh yang menarik nggak dalam pengalaman Mbaknya? Apa ya contoh yang menarik? Kasus-kasus mungkin. Kalau saya sih ini menantang saya untuk bisa melihat banyak hal gitu. Ya, jadi tahun kemarin saya itu sampai berani ke Jakarta untuk ikut acaranya Mbak Najwa Shihab. Itu kan acaranya sebenarnya bukan terkait buku sih, cuman karena saya tertarik dengan acara itu karena menampilkan ide-ide kreatif dari mahasiswa, dan itu menurut saya ya pasti tidak mungkin mereka mempunyai ide-ide yang inovatif kalau tidak membaca. Tidak punya referensi, tidak punya bahan, akhirnya mereka mendapatkan ide-ide tersebut. Nah, akhirnya saya mengikuti acara itu di Jakarta tahun kemarin, bertemu dengan beberapa orang yang bagi saya ya karena membaca, karena saya punya kerinduan untuk lebih tahu, tadi itu ini ingin lebih tahu, romantisme. Akhirnya saya bertemu dengan orang-orang yang saya tidak kenal. Yang saya tidak tahu, akhirnya ya itu kalau bagi saya ya itu namanya bertemu dengan banyak hal, bertemu dengan banyak orang baru, yang akhirnya membuat ya cara pandang saya ya lebih luas lagi gitu. Bagaimana dengan mematahkan stigma orang yang suka membaca itu kutu buku nih? Stigmanya ya lihat saya gitu. Karena kalau misalnya orang bilang orang yang sudah kenal saya tahu saya itu orangnya suka drakor. Saya sangat kalau nonton drakor itu bisa sampai lupa dunia. Tapi saya tetap menikmati bacaan. Saya tetap misalnya ketika saya nonton drakor ya saya nonton. Ketika saya baca buku ya saya baca buku. Ketika saya traveling ya saya traveling gitu. Ini mereka dibilang orang baca buku itu nggak asik, orang baca buku itu kaku. Lihat saya gitu. Jadi saya sampai waktu itu buat statement di Instagram. Jadi kalau kamu tidak menyukai buku karena hal-hal yang saya bilang tadi itu, merasa kaku, merasa buku itu buatmu mengantuk, baca buku itu ada hal yang membosankan, sini datang pada saya ajari gitu. Jadi sampai seperti itu. Iya, karena saya melihat bahwa harusnya nggak boleh melihat, memandang, membaca itu seperti itu. Apa yang membuat orang bisa tertarik membaca nih? Apalagi udah masuk usia produktif ya. Iya. Ketika udah masuk usia produktif kan sangat susah nih dengan kesibukannya, dengan berbagai masalahnya, baik itu masalah pekerjaan, masalah kehidupan dia. Sebenarnya apa yang membuat mereka bisa membaca tuh bermanfaat loh untuk kamu dalam menyelesaikan masalah tersebut ya maksudnya, untuk dunia pekerjaanmu. Menurut Mbak apa nih? Kalau saya kan sudah bekerja dari 2016 ya, tidak pernah meninggalkan baca buku itu ya, paling sebulan pasti ada selesai satu buku ya. Bagi saya membaca buku itu menemukan ketenangan sendiri, meskipun misalnya buku yang saya baca itu ya tidak otomatis memberikan jawaban atau solusi dari masalah yang saya hadapi saat itu. Tapi ketika saya membacanya di saat itu bisa berguna di lain kesempatan, mungkin di hal-hal yang berikutnya. Ya mungkin masalah di bulan itu tidak menjawab dari buku yang saya baca, tapi itu sumber ketenangan ya saya mendapatkan dari buku. Jadi membuat cara saya berpikir, membuat saya fokus itu dan tenang itu ya melalui membaca buku. Jadi ketika saya banyak masalah di kantor ataupun tugas-tugas sedang menumpuk ya, mau tidak mau saya tetap bilang ya saya harus baca buku dulu. Tapi untuk remaja ya, itu yang paling relate untuk mereka adalah lebih baik mencari informasi di media-media ya, yang itu hanya kutipan segala macam. Ngapain sih baca buku tebel lagi, hal-hal kayak gitu.
Nah Mbak Wilda, mungkin tips nih untuk mahasiswa atau mahasiswi baik itu remaja, bagaimana sih cara menumbuhkan minat baca untuk teman-teman atau sahabat Look nih? Kalau bagi saya cari buku yang pas dengan kondisimu, keadaanmu yang kau butuhkan saat itu. Tapi terkadang mereka juga bingung nih, aku cari referensinya di mana yang sesuai dan relate dengan masalahku ya. Aku ketika misalnya cari di Google nih, terkadang pun nggak pas toh hal-hal kayak gitu. Bahkan bisa tadi tertarik dengan judul, oh kok dalamnya gini. Gimana dong? Ya, kalau saya sih ya melihat orang-orang mereview buku itu. Termasuk manfaat Mbak Wilda mereview buku ya. Kira-kira jadi makanya ketika saya mereview buku itu selalu saya memberikan kalimat bahwa buku ini cocok atau bagus ketika kamu sedang seperti ini gitu. Jadi ketika ada satu itu ya Mas Bu Rohani sih. Jadi ketika saya mereviewnya, jadi saya bilang saya katakan ketika memang kau sedang menyukai seseorang dan merasa dia apakah dia atau bukan, bacalah buku ini. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya saya karena saya tahu maksudnya kondisi maksudnya orang mungkin bingung. Jadi saya kasih review kalimat yang bisa merekomendasikan orang ya. Iya, jadi ketika memang saat sedang patah hati baca buku ini, ketika sedang merindukan sedang menginginkan sesuatu yang meskipun kau tahu itu bukan kebutuhanmu, itu hanya keinginan. Kau baca buku inilah gitu. Kayak di buku Stasiun itu saya mendorong bahwa ternyata adalah orang-orang yang tidak seberuntung kita. Padahal itu tidak sesuai dengan judulnya tadi. Iya. Tapi masih ada manfaatnya di situ. Iya. Jadi saya ketika membaca buku itu saya sempat kayak terharu gitu bahwa ketika saya menjalani hidup yang saya rasa susah, saya rasa saya jalanku buntu, ada loh orang yang lebih buntu sebenarnya. Ada loh orang yang sebenarnya itu nggak punya harapan, tapi di buku itu diceritakan gitu. Menambah perspektif ya. Iya. Oke. Apalagi Mbak, kira-kira kiat-kiat untuk remaja nih sehingga mereka atau contoh kasus selain percintaan deh, mereka kan berhubungan dengan masa depan ya. Iya. Atau tentang kesuksesan segala macam. Kira-kira tuh yang relate untuk menambahkan minat baca mahasiswa atau remaja. Apalagi kira-kira? Karena cocok itu relatif banget. Iya, cocok itu relatif. Jadi apa ya? Kalau gini deh, sosok idolamu itu kan, kita kan punya idola gitu ya. Sosok idolamu itu ketika dia mengeluarkan buku, cobalah baca buku yang idolamu itu keluarkan. Ketika idolamu itu menulis buku dan bukan sekedar quote deh ya. Iya, bukan sekedar baca quote dari orang yang diidolakan itu, tapi ketika dia sudah mengeluarkan buku, menulis buku, cobalah baca buku yang dia tulis. Agar tahu benar-benar isi kepala isi kepala supaya dia tahu keseluruhan isi kepala yang mau disampaikan idolamu itu gitu. Jadi saya bersyukur bahwa menikmati beberapa idola saya itu tidak hanya sekedar tampil misalnya di TV, tidak di YouTube, tapi mereka mengeluarkan buku gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang tertulis dan saya merasa harusnya orang-orang yang mengidolakan ya rela untuk membeli itu. Masa gini ya, teman-teman yang menyisihkan uangnya. Teman-teman yang sangat menyukai drama Korea, misalnya K-pop, kok rela beli segala macam aksesoris drama Korea yang harganya itu bikin geleng-geleng kepala. Tapi kok ketika idolamu itu menulis buku, mengeluarkan buku,
nggak mau mengeluarkan uang untuk beli Nggak tulisan keren. idolamu. Hal itu kan nggak keren, Mbak. Nah, tapi kan harusnya ketika kau mengidolakan seluruhnya harusnya kau rela untuk itu, ini mati-matian untuk itu gitu kan, maksudnya. Oke. Ya itu ya sih, maksudnya kalau bagi saya, kalau saya mengidolakan seseorang atau ngefans sama seseorang, ya segala sesuatunya kalau ada dijual, ya saya berusaha untuk memiliki gitu. Nanti ada anggapan fanatik nih. Bahaya Ya, loh ketika mengidolakan kan bukan malah menimbulkan minat baca, nanti fanatisme terhadap idolanya. Iya kan saya Fanatisme bisa berlebihan. makanya yang misalnya kan teman-temanku yang sangat menyukai Korea itu ya fanatik banget. Fanatik sekali ya. Tapi kok misalnya meskipun mereka tidak hanya mengidolakan Korea, ada juga orang Indonesia yang mereka idolakan. Tapi kok nggak seperti itu, berani keluarkan uang gitu. Maksudnya bahkan kalau dipikir sih bukan uang mereka ya, uang orang tua. Yang untuk remaja ya. Iya, untuk remaja ya, maksudnya. Ya kalau itu maksudnya menumbuhkan minat baca, ya apa yang idolamu, maksudnya karya idolamu, cobalah untuk itu. Oke, Mbak Wilda. Ada lagi yang ingin tambahkan? Kalau saya sih orang usia sepenangan saya sih, usia maksudnya kan ya saya masih single gitu kan, tapi banyak orang-orang yang seumuran saya udah menikah gitu kan, dia menikah dan punya anak. Ya bagi saya kalau memang mereka tidak punya minat baca buku yang tinggi tapi mereka tahu manfaat baca buku itu, ya harusnya didiklah anak-anakmu ya anak-anakmu untuk mempunyai minat baca buku pola didik dari rumah ya. Iya, jadi support system ya. Jadi karena kan sebenarnya begini, banyak orang yang tahu manfaat baca buku tapi niatnya itu tidak ada. Iya toh, ini tahu buku itu mahal, soalnya mahal, mending buat beli susu, buat beli beras deh. Ya itu maksudnya ketika remaja ya, maksudnya kan akhirnya kalau ya itu pandangan saya itu beda dengan pandangan anak-anaknya orang-orang yang seumuran saya gitu. Kalau saya misalnya kan gini, saya satu kekurangan saya itu mungkin ya saya kan orangnya suka traveling gitu kan, suka jalan-jalan. Nah jadi kurang waktu dengan keluarga gitu kan, maksudnya karena suka traveling, suka jalan-jalan, kurang waktu dengan keluarga. Nah kalau itu orang menganggap itu satu kekurangan saya, jadi ya ketika saya punya anak gitu kan, ya saya gunakan itu nanti dia di keluarga saya nanti, mendidik mereka yang baik bukan yang buruk gitu. Nah maksudnya dunia minat baca buku ini susah gampang ya, maksudnya ada orang yang ya karena privilege ya, karena maksudnya ya di rumahnya itu ada rak buku yang banyak bukunya, jadi ya mau ya dia karena lihat ya dia baca gitu. Ada yang memang harus mencari perjuangan untuk baca buku. Nah kayak saya bilang itu di Palu itu nggak ada yang seperti kafe yang tidak hanya sekedar nongkrong tapi ada tempat untuk membaca buku gitu kan. Makanya ketika saya akhirnya keluar dari Palu, hal pertama yang saya cari itu kafe yang atau tempat yang menyediakan saya bisa duduk minum kopi atau nongkrong tapi bisa baca buku. Oke, tapi kalau dari sisi lingkungan sendiri di daerah asal Mbak, ada nggak nih kegiatan literasinya? Nggak ada sih. Sama sekali? Ya karena saya nggak tahu atau memang saya nggak mendengar ada itu. Padahal itu sangat penting ya? Iya. Guys, saya kan kebanyakan baca buku di kamar. Di kamar aja? Iya. Berarti kalau nggak punya privilege dari orang tua untuk dikasih buku itu susah juga ya? Butuh perjuangan yang luar biasa.
Oke, terima kasih Mbak Wilda cerita-ceritanya dan inspirasinya. Semoga makin banyak remaja nih atau mahasiswa-mahasiswa yang dia punya referensi itu buku ya, Iya. bukan hanya sebagai quotes ya itu. Biasanya itu bisa jadi bumerang nih untuk Iya. mereka sendiri. Dalam berargumen, berdiskusi, berdialog segala macam itu. Oke, Mbak Wilda, terima kasih waktunya sudah menyita cukup panjang ini.